Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, saya Aisyah Surahma dan rekan saya, Salsabila Putri. dan kami berasal dari Universitas Riau dari Prodi PGSD Angkatan 2022. Di sini kami ingin membuat podcast yang mengangkat judul tentang apa, Salsa? Apa ya kira-kira? Nah, kami kali ini akan mengangkat judul tentang kurikulum yang digunakan di Indonesia pada saat ini. Nah, kali ini kami juga mengundang salah satu bintang tamu. Siapa tuh? Kira-kira siapa ya? Siapa ya? Nah, kali ini kami mengundang salah satu bintang tamu, yakni salah satu guru yang ada di SDN 130 Pekanbaru, yakni Ibu Erniwati, SPD. Hai, di sini kami sudah bersama dengan Ibu Herniwati, SPD. Nah, beliau merupakan salah seorang guru di SDN 130 Pekanbaru dan beliau juga merupakan wali kelas 1 di SDN tersebut. Nah, pada kali ini kami ingin sedikit berbincang mengenai kurikulum yang digunakan di Indonesia pada saat ini. Wah, topiknya sangat menarik ya untuk dibahas. Ya, topik yang kami angkat kali ini sangat hot dan juga menarik untuk kita bicarakan. Nah, kami penasaran Ibu, dan juga pastinya teman-teman di sana juga penasaran kurikulum apa yang digunakan di SDN 130 Pekanbaru pada saat ini. Ya, kurikulum yang digunakan di SD 130 Pekanbaru, untuk saya kelas 1 saya sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Begitu juga dengan kelas 3, kelas 4, kelas 2 juga sudah menggunakan. Hampir seluruhnya kami dari kelas 1 sudah mempergunakan kurikulum Merdeka. Dan bagaimana sistem evaluasi pembelajaran dapat diubah agar lebih selaras dengan kurikulum yang digunakan, Bu? Dengan dilakukannya melalui proyek-proyek yang memungkinkan siswa dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilannya dalam konteks nyata serta melakukan observasi terhadap perilaku dan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Nah, di Indonesia kurikulum pada dasarnya pasti akan berubah terus-menerus. Seperti menterinya berubah, maka kurikulumnya juga akan ikut berubah. Nah, apa sih dampak yang diberikan kepada siswa maupun guru tentang perubahan ini, Bu? Ya, di sini guru harus bisa beradaptasi dengan adanya pelatihan-pelatihan, bimbingan-bimbingan, dengan adanya observasi yang dilakukan di sekolah, dan begitu juga siswa harus beradaptasi dengan metode dan pendekatan pembelajaran yang baru tersebut. Terus perubahan kurikulum ini dapat menyebabkan konsistennya dalam pembelajaran. Terus ada juga perubahan kurikulum dapat menciptakan kesenjangan belajar di mana siswanya yang mengalami kesulitan beradaptasi tertinggal dibandingkan dengan misalnya ada siswa yang tertinggal dari teman-temannya. Jadi siswa ini dapat dia untuk beradaptasi, untuk dapat membandingkan dirinya dengan teman-temannya. Terus dampak bagi guru yang harus adanya dari kepala sekolah atau dari Departemen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberikan pelatihan kepada guru dengan adanya perkumpulan kerja kelompok guru untuk meningkatkan pemahaman di bidang kurikulum ini. Hanya itulah yang dapat Ibu sampaikan. Dan dari dampak tersebut, apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Nah, yang dapat diatasi, kita harus sama-sama
bekerja keras untuk mempelajari dengan adanya perubahan-perubahan ini. Terus kita berpatok kepada apa yang diterapkan di dalam kurikulum itu untuk dapat disampaikan kepada siswa, untuk dapat diterapkan dan dapat dipahami oleh siswa sehingga dapat berjalan dengan baik dan dapat untuk mencapai tujuan yang terbaik di dalam proses belajar mengajar untuk siswa yang akan datang. Nah, bagaimana guru dan siswa dapat menyesuaikan diri dengan perubahan kurikulum yang sering terjadi ini, Bu? Di sini kita berpatok kepada siswa, yang mana siswa itu kan bermacam-macam latar belakang, bermacam-macam kemampuan siswa, sehingga guru harus mengetahui sampai di mana apa yang disampaikan apakah dapat diterima oleh murid atau tidak. Kalau seandainya guru mengadakan suatu umpan balik atau memberikan suatu tugas atau memberikan mengulang kembali apa yang disampaikan sehingga guru dapat menilai apa yang kurang tadi di dalam penyampaian pembelajaran tersebut. Kalau seandainya guru itu sendiri dapat menilai apakah saya ini menyampaikan suatu materi pelajaran itu anak sudah dimengerti atau anak sudah paham atau belum, dapat untuk mendapatkan suatu umpan balik bagi guru dengan menentukan dengan adanya penilaian, misalnya dengan adanya tugas-tugas yang diberi atau kerja-kerja kelompok yang diberi. Di situ guru bisa dapat mengambil kesimpulan apakah keberhasilan di dalam proses belajar mengajar itu berhasil atau tidaknya. Nah, dalam pergantian kurikulum ini, apakah guru mendapatkan fasilitas dari pemerintah, Bu? Jika iya, dalam bentuk apa fasilitas tersebut? Kalau dilihat dari sekarang belum ada apa untuk arah kesananya yang lebih untuk cepat untuk dapat dipahami diterapkan di sekolah. Yang jelas sekarang cuma sekolah dapat menyelesaikan masalah di dalam pembelajaran ini, misalnya dengan melengkapi buku pokok pembelajaran, buku paket, sehingga dapat berjalan proses belajar mengajar itu dengan baik. Tetapi untuk kelanjutan di dalam itu, untuk pelatihan-pelatihan mungkin lagi proses atau lagi dalam rencana untuk jangka panjangnya, belum merata lagi. Ada, tetapi belum, kami semua guru ini belum dapat lagi pelatihan atau pengarahan bagaimana menjalankan kurikulum Merdeka itu yang baik, yang sesuai yang diharapkan oleh pemerintah. Nah, Ibu, apakah dukungan dari pemerintah tersebut cukup untuk membantu dalam pengembangan kurikulum ini, Bu? Kalau Ibu pribadi sebagai guru, rasanya Ibu masih belum cukup, tetapi kami cukup berusaha sesuai apa yang ada, contohnya seperti tadi dengan berpedoman kepada buku, atau ada didatangkan narasumber ke sekolah, atau ada ditunjuk guru yang ikut pelatihan, nanti dia menyampaikan di sekolah. Hanya baru itu yang kami dapat sebagai guru di sekolah. Tetapi rasanya itu ya dapatlah jalan terang untuk menempuh kurikulum Merdeka ini. Dan apa harapan Ibu untuk pendidikan di Indonesia ke depannya? Harapan Ibu selaku guru, ya mudah-mudahan pemerintah menerapkan apa yang harus dijalankan itu tuh kita sesuaikanlah dengan perkembangan ilmu dan teknologi, perkembangan dari zaman. Contohnya zaman sekarang, zaman teknologi udah begitu canggih,
sesuai dengan keadaan zaman sekarang. Dan begitu juga bagi ibu, mungkin untuk yang seumuran ibu masih merasa belum sesuai atau belum pas untuk menjalankan itu tuh. Tapi mungkin nanti pemerintah akan mengadakan sesuatu yang dapat untuk diharapkan, misalnya untuk bisa merubah karakter anak didik. Apalagi sekarang karakter anak didik kita udah merosot karena pengaruh daripada teknologi yang canggih atau pengaruh zaman. Banyak itu anak-anak murid sekarang ini tidak lagi memperlihatkan pola tingkah laku atau karakter yang bagus. Sehingga yang diharapkan sekarang itu kan di kurikulum Merdeka ini bukan hanya prestasi yang ditonjolkan, nilai yang ditonjolkan, yang diharapkan, tapi adalah proses perubahan tingkah laku karakter anak didik sesuai dengan apa yang diharapkan oleh bangsa Indonesia. Nah, tentu saja harapan yang Ibu bilang tadi juga merupakan harapan dari guru-guru di luar sana, dan juga harapan bagi kami sebagai calon seorang guru. Nah, itulah tadi hasil perbincangan kita bersama dengan Ibu Erniwati, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.